Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wassallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik mahasiswa sekalian, kita kembali lagi. Kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga ya. Hari ini kita akan membahas asumsi dan karakteristik penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ya, ingat ya, lagi-lagi saya selalu sampaikan pendekatan kuantitatif ya, bukan jenis penelitian kuantitatif, tapi pendekatan kuantitatif. Karena dalam pendekatan kuantitatif ini, penelitian kuantitatif ini itu punya banyak jenis lagi. Ada jenis penelitian kuantitatif ex post facto ya, sebagaimana materi perkuliahan yang sudah kita bahas pertemuan lalu ya. Ada penelitian survei, ada penelitian eksperimen ya, dan lain sebagainya. Baik, asumsi dan karakteristik penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kita ke asumsi dulu ya. Asumsi penelitian kuantitatif. Nah, ini adalah asumsi-asumsi penelitian kuantitatif yang sudah disepakati ya oleh berbagai referensi, oleh berbagai literatur tentang penelitian kuantitatif ya. Yang pertama, asumsi penelitian kuantitatif yaitu reality is objective and singular apart from the research. Jadi realitas itu bersifat objektif dan tunggal ya, terpisah dari peneliti. Jadi realitas bersifat objektif ya dan berdimensi tunggal. Ini sama dengan paradigma yang kita bahas pertemuan lalu. Kemudian asumsi penelitian kuantitatif selanjutnya yaitu research is independent from that being research. Jadi peneliti itu bebas dari apa yang diteliti ya. Tidak seperti kualitatif yang sudah kita bahas pertemuan lalu, itu justru peneliti berinteraksi ya, bukan terikat juga, tapi peneliti berinteraksi dengan keadaan ya, dengan informan yang diteliti. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif itu ingin menggali makna di balik fenomena yang terjadi, ingin menggali makna di balik fakta yang terjadi. Nah, kuantitatif itu tidak seperti itu, hanya ingin sekedar menguji teori ya. Karena itu peneliti bebas dari apa yang ditelitinya. Asumsi penelitian selanjutnya yaitu value free and unbiased ya. Jadi bebas nilai dan tidak bias. Nah, ini sudah kita bahas juga di pertemuan lalu. Selanjutnya asumsi penelitian kuantitatif yaitu bahasanya formal ya. Bahasanya formal, bukan berarti formal kemudian kaku ya, tidak ya. Formal, bahasa formal itu beda dengan bahasa yang kaku ya. Bahasa formal bukan berarti bahasa tidak kaku ya, bahasa tidak baku ya, tetap bahasanya baku, hanya saja eh, ya bahasanya formal ya, lebih formal seperti itu ya. Bukan berarti bahasa formal kemudian bisa menggunakan bahasa tidak baku, tidak sesuai KBBI, tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia yang benar, bukan seperti itu ya. Jadi bahasa formal ini yaitu bahasa yang tetap menggunakan bahasa baku ya, bahasa yang sesuai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berdasarkan seperangkat definisi ya, kata-kata yang tidak personal dan menggunakan kata-kata kuantitatif yang sudah disepakati. Jadi memang dalam penelitian kuantitatif itu ya, bahasa yang digunakan dalam penyusunan proposalnya atau laporan penelitiannya itu sebenarnya hampir mirip ya dengan penelitian-penelitian kuantitatif sebelumnya. Karena memang ada bahasa yang sudah disepakati, ada kata-kata yang sudah disepakati di antara semua peneliti kuantitatif ya, seperti contoh.
hipotesis ya. Dalam pengajuan hipotesis itu kan ketika kita ingin menguji ya, ketika kita ingin meneliti suatu hubungan ya, atau hubungan atau pengaruh ya, hubungan atau pengaruh dalam penelitian kuantitatif. Nah, hipotesisnya itu kan H0-nya itu H0 terdapat hubungan ya antara variabel A dan variabel B ya. Atau H1 tidak terdapat hubungan antara variabel A dengan variabel B ya. Bahasanya seperti itu. Nah, jadi kita tidak usah heran ya, tidak usah kaget dengan kata-kata kuantitatif karena itulah kesepakatan yang sudah disepakati ya. Jadi kita harus menerima memang bahwasannya kata-kata kuantitatif itu antara penelitian kuantitatif yang satu dengan yang lain itu tidak jauh beda ya, karena mereka sudah sepakat ada kata-kata tertentu yang harus dimunculkan dan itu harus ada dalam penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, asumsi penelitian kuantitatif selanjutnya ya, yang terakhir yaitu deduktif proses ya. Jadi prosesnya deduktif ya, mencari sebab dan akibat, desain yang statis dalam arti kategori-kategori sudah dipisah-pisah sebelum studi diadakan ya, memang harus seperti itu. Free ya, konteks free atau bebas konteks ya, kemudian generalisasi membawa pada prediksi ya, kemudian penjelasan dan pemahaman ya, keakuratan dan kehandalan melalui validitas dan reliabilitas. Jadi kekuatan penelitian kuantitatif atau interpretasi ya, atau keabsahan data dalam penelitian kuantitatif itu terletak pada keakuratan dan kehandalan penelitiannya, proses penelitiannya melalui validitas dan reliabilitas. Jadi memang penelitian kuantitatif itu syarat dengan istilah ini, valid ya, apakah valid atau tidak valid, apakah reliable ya atau tidak reliable ya, seperti itu. Jadi ya ini akan kita bahas nantinya ya. Untuk validitas dan reliabilitas ini itu akan kita bahas lebih lanjut yang kita sandingkan dengan instrumen nantinya ya. Jadi instrumen itu juga dilihat apakah instrumennya ini sudah bisa digunakan, apakah ini sudah reliable dengan yang diteliti atau belum ya, seperti itu. Nah, inilah asumsi-asumsi penelitian kuantitatif ya yang disepakati, yang umumnya terdapat dalam berbagai literatur atau referensi terkait penelitian kuantitatif ini ya. Selanjutnya kita melangkah ke karakteristik ya. Di asumsi tadi sudah. Kita melangkah ke karakteristik penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Karakteristik yang pertama ya, menggunakan pola berpikir deduktif ya, itu sama saja tadi ya, rasional empiris atau top down ya, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Jadi konsep yang digunakan adalah konsep umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Nah, ini adalah karakteristik atau ciri-ciri penelitian kuantitatif. Selanjutnya, logika yang dipakai adalah logika positivistik. Ya, jadi memang berkaitan dengan ilmu pasti ya, pasti, tegas, lugas, dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Karena paradigma penelitian kuantitatif memang objektif ya, bukan tidak bersifat subjektif. Kalau subjektif ya kualitatif ya, bukan kuantitatif.
Selanjutnya, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Jadi memang ada prosedur dalam penelitian kuantitatif yang dimana harus diikuti, harus diterapkan sesuai dengan yang telah direncanakan, ya. Jadi seperti contoh, adik-adik sekalian ketika dalam proposal nantinya, ya, dalam proposal skripsi, dalam seminar proposal, ya, ketika seminar proposal itu telah direncanakan bahwa dalam penelitian nanti saya akan menggunakan teknik pengumpulan data seperti ini, analisis yang saya gunakan adalah seperti ini, responden saya adalah ini, saya akan instrumen saya seperti ini. Itu harus sesuai seperti itu, tidak boleh melenceng dari itu, ya, tidak boleh melenceng dari itu. Kenapa? Karena itulah penelitian kuantitatif. Lagi-lagi itu penelitian kuantitatif yang asumsinya tadi adalah ini, ya, mana tadi, harus mana tadi, ini ya, logika positivistik, ya, yang memang harus jelas, ya, harus tegas, harus lugas, ya, seperti itu. Jadi tidak boleh seumpama dalam seminar proposal nantinya, ya, adik-adik sekalian, mengatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif yang saya lakukan nantinya itu bla 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 bla. Tapi ketika di lapangan itu tidak menerapkan prosedur yang telah direncanakan pada saat diseminarkan. Nah, itu menyalahi, ya, menyalahi. Makanya kalau misalkan tidak ada kekuatan untuk merealisasikan prosedur yang telah direncanakan dalam penelitian kuantitatif, ya, maka sebaiknya pilih kualitatif saja, ya, kual. Tapi lagi-lagi kualitatif itu berarti harus membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi bukan berarti kualitatif itu karena tidak berhubungan dengan angka-angka itu mudah. Oh, tidak, siapa bilang. Kualitatif justru lebih sulit, ya, saya sampaikan. Terus terang. Jadi penelitian kualitatif itu justru lebih sulit, jauh lebih susah, ya, karena selain memerlukan waktu yang lama, dalam pengumpulan data itu juga harus memerlukan bukti-bukti yang sahih, bukti-bukti yang kuat, dan dilihat juga bagaimana cara peneliti itu menganalisis datanya. Setelah menganalisis, bagaimana peneliti itu juga melakukan pengecekan keabsahan datanya, ya, seperti itu. Itu kalau penelitian kualitatif. Nah, kita kembali ke penelitian kuantitatif. Jadi tadi itu, ya, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Kemudian karakteristik penelitian kuantitatif selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu mnemotetik, ya, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya, ya. Ilmu mnemotetik yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Jadi hasil akhir dari penelitian kuantitatif itu kan diharapkan adanya generalisasi. Apa maksudnya? Generalisasi maksudnya ini adalah sampel yang kita teliti, ya, itu diharapkan mampu tergeneralisir ke populasi, ya. Nah, jumlah populasi kan jauh lebih besar ketimbang sampel, ya kan. Nah, diharapkan sampel yang kita teliti ini itu sudah dianggap tergeneralisir ke populasi. Paham maksudnya, ya? Jadi misalkan kita ingin meneliti hubungan antara motivasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, dalam satu sekolah, ya, itu jumlahnya adalah 150, katakanlah 150. Tidak mungkin 150 ini kita teliti semua, ya. Ini adalah populasi. Nah, sampelnya adalah bagian dari ini. Entah itu nanti ada teknik sampling, ya. Teknik sampling akan kita
bahas lebih jauh di populasi sampel nantinya ya. Nah, sampel dari ini katakanlah 50 ya, 50. Nah, 50 ini yang kita teliti. Diharapkan 50 ini setelah kita teliti ya, ternyata sekian diantaranya terdapat hubungan, ada juga yang ternyata tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar peserta didik. Nah, ini diharapkan ke 50 ini bisa diterapkan ke 150 peserta didik ini. Nah, itu maksudnya generalisasi ya. Nah, beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif tidak menggunakan istilah generalisasi, tapi hanya menggunakan istilah transferability ya, atau transferabilitas seperti itu. Ya, nanti kita bahas lebih jauh lagi mengenai populasi dan sampel. Selanjutnya adalah subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai, itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, ini sama dengan ini tadi ya, sama dengan ini prosedur-prosedur ya. Jadi memang apa namanya, penelitian kuantitatif ini saya katakan sepenuhnya by planning ya. Jadi memang harus direncanakan betul-betul, direncanakan dengan matang ya, direncanakan dengan matang prosedurnya seperti apa, subjek yang diteliti nantinya di lapangan itu siapa, ya, data yang dikumpulkan itu bagaimana teknik pengumpulan datanya, sumber data yang dibutuhkan, instrumennya ya, respondennya siapa saja, seperti itu, serta alat pengumpul data yang dipakai ya. Itu semuanya harus direncanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya karakteristik penelitian kuantitatif nomor 6 yaitu pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku ya, bukan kaku ya, tapi baku. Jadi pengumpulan data ya itu harus melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Selanjutnya, melibatkan penghitungan angka dan kuantifikasi data. Nah, ini. Jadi karakter dari penelitian kuantitatif itu ya memang tidak lepas dari penghitungan angka ya atau kuantifikasi data ya, seperti itu. Berhubungan dengan angka-angka. Selanjutnya, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Dalam arti, peneliti itu tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian, ya. Makanya, ya, peneliti kuantitatif itu umumnya ketika ingin meneliti suatu lapangan, ya, itu bahkan peneliti tidak pernah ke lapangan pun, itu penelitiannya bisa jadi. Jadi peneliti itu buat instrumen saja, kemudian buat angket ya atau kuesioner. Instrumennya itu berupa angket atau kuesioner, kemudian angket atau kuesioner itu dibawa ke lapangan tempat meneliti, atau kalau tidak sempat dibawa bisa dititip sama temannya atau sama rekan atau sama siapa, kemudian itu yang dibagikan ke responden. Nah, hasil dari jawaban dari responden itu kemudian itu yang dianalisis ya. Makanya santai kan ya, memang peneliti itu tidak harus berada di lapangan. Nah, beda dengan peneliti kualitatif yang harus selalu terjun bahkan setiap saat untuk meneliti ya. Karena keadaan hari ini itu berbeda dengan hari kemarin, dan keadaan hari esok itu berbeda dengan hari ini. Nah, itu kalau kualitatif. Selanjutnya, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Ya, ini karakter dari penelitian kuantitatif ya. Jadi beda memang dengan kualitatif yang dimana analisis data itu sudah bisa dilakukan pada saat kita melakukan penelitian di lapangan. Jadi analisis data kalau kualitatif itu ya, itu dilakukan saat mengumpulkan data dan setelah semua data terkumpul. Itu kalau kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu harus memang setelah semua data terkumpul.
Jadi setelah semua responden menjawab angket atau kuesioner yang diberikan, maka baru kita selaku peneliti kuantitatif untuk melakukan analisis data. Kemudian selanjutnya ya, karakteristik penelitian kuantitatif selanjutnya. Nah, setelah menganalisis data ya, dalam menganalisis data itu peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. Jadi benar memang bahwasanya peneliti yang kurang memahami ya teknik-teknik statistik itu tidak direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya. Kenapa? Karena ya teknik-teknik statistik ini ya lagi-lagi berhubungan dengan angka-angka, berhubungan dengan diagram, tabel ya, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik penelitian kuantitatif nomor 11 ya, yaitu hasil penelitian itu berupa generalisasi dan prediksi ya, lepas dari konteks waktu dan situasi ya. Nah, itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya di slide sebelumnya, bahwa hasil penelitian itu berupa generalisasi dan prediksi kalau kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif yang hasil penelitiannya itu berupa transferability ya, atau transferabilitas. Artinya bisa ditransfer ke latar yang lain, seperti itu. Nah, terakhir karakteristik dari penelitian kuantitatif ya, yaitu penelitian jenis kuantitatif ya. Jadi semua jenis penelitian kuantitatif ya, baik itu eksperimen, survei ya, atau expose factor dan lain sebagainya, itu terkadang juga disebut penelitian ilmiah ya. Kenapa terkadang disebut penelitian ilmiah? Karena ya betul-betul dilakukan dengan mungkin dilakukan dengan angka-angka ya, kemudian menggunakan teknik-teknik statistik yang baik dan benar, kemudian mungkin juga karena berkaitan dengan valid dan reliable itu ya. Jadi validitas dan reliabilitas data itu sangat dinilai oleh penelitian kuantitatif. Selain itu ya mungkin karena penelitian yang lebih pertama lahir ya, anak pertama istilahnya ya. Jadi dalam penelitian itu yang pertama lahir itu adalah penelitian kuantitatif, sehingga dikatakan penelitian ilmiah. Nah, bukan berarti juga karena penelitian kualitatif itu tidak berhubungan dengan angka-angka, tidak berhubungan dengan statistik, sehingga penelitian kualitatif itu tidak ilmiah. Tidak ya. Justru penelitian kualitatif itu juga bisa ilmiah ya. Nah, lagi-lagi tergantung penelitinya. Apakah penelitinya itu paham dengan apa yang diteliti, dengan prosedur-prosedur yang dilakukan, dengan pengumpulan data, teknik analisis data yang dilakukan, ataukah tidak, seperti itu ya. Baik mahasiswa-mahasiswi sekalian, itulah karakteristik penelitian kuantitatif ya. Telah kita bahas tadi asumsi dan karakteristik penelitian dengan pendekatan kuantitatif ya, di mana asumsi penelitian kuantitatif itu tadi ada berapa tadi? Ada ini ya, ada 5 ya. Ada 5 asumsi penelitian kuantitatif ya. Kemudian karakteristik penelitian kuantitatif itu ada 12 ya, seperti itu. Saya kira bisa dipelajari dan dipahami dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui grup ya, dengan sebelumnya menyertakan nama dan NIM, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.